Thiago Mendes di Juventus merana namun bikin presiden klub tak berdaya. Juventus ternyata punya pemain yang berani cari gara-gara dengan presiden klub yaitu Thiago Mendes. Pria bernama lengkap Thiago Cardoso Mendes ini tercatat berseragam Bianconeri selama periode 2007 sampai 2011. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pesepak bola yang pernah merasakan 5 liga top Eropa. Bukan hanya David Beckham, Thiago Mendes juga sudah merasakan manis pahit merumput di 5 liga benua biru, yaitu Portugal, Braga dan Benfica, Inggris Chelsea, Prancis Lyon, Italia Juventus, dan Spanyol Atletico Madrid. Namun jika harus memilih tempat terbaik, mungkin jawabannya adalah Atletico Madrid, klub yang terakhir kali berhasil membesarkan namanya. Dalam balutan seragam Los Rojiblancos jugalah ia sukses menggondol banyak gelar. Selain itu, masa-masa Thiago Mendes bersama Chelsea dan Lyon juga tidak kalah suksesnya. Namun di Juventus karirnya justru meredup. Bisa dibilang ia adalah salah satu rekrutan terburuk yang datang pada musim 2007 sampai 2008. Padahal ekspektasi tinggi sempat menyertai kepindahannya ke Turin dari Lyon dengan bandrol lumayan, yaitu 13 juta euro. Sayang, Thiago tidak benar-benar beradaptasi di Italia dan berakhir sebagai sebuah kekecewaan di kubu Juventus. Klub bahkan berusaha menjualnya ke Atletico Madrid dan Tottenham Hotspur namun tidak berhasil. Di Juventus, Thiago kalah saing dengan rekan-rekannya seperti Momo Sissoko, Christian Poulsen, Cristiano Zanetti ditambah dengan Claudio Marchisio yang pada waktu itu telah kembali dari masa peminjaman di Empoli. Situasi pelik pun makin menerpa Thiago lantaran komentar sang pelatih Claudio Ranieri yang kerap berubah-ubah. Satu kali ia menyebut pemainnya itu gagal, lain kali lagi ia malah melempar segala pujian. Ya, merosotnya Thiago di pecking order memang hal yang tidak dapat dihindari jika ia tidak bermain bagus. Akan tetapi nekat melakukan hal konyol terhadap presiden klub, tentu cerita lain yang patut kita bahas. Hari-hari Thiago Mendes di Juventus memang tidak berlangsung sesuai ekspektasi. Selain penampilannya pas-pasan di tim, ia juga dikenal luas akibat ulahnya terhadap presiden Juventus saat itu, Giovanni Cobolli-Gigli. Dari kisahnya yang beredar luas di kalangan publik sepak bola, kejadian bermula dari kesalahan Thiago yang diminta pindah ke Monaco atau Everton. Padahal dirinya berhasrat main untuk Juventus di Liga Champions. Alhasil Thiago pun mengunci si Pak Bos di kamar mandi. Masih dari cerita yang beredar di khalayak adalah Alessandro Del Piero yang berhasil mengeluarkan Giovanni Cobolli-Gigli dari huru-hara yang dibuat Thiago. Gigli sendiri sudah angkat bicara soal insiden dengan salah satu mantan pemainnya itu, termasuk soal Del Piero yang jadi pahlawan penyelamatannya. Namun ia menyayangkan kisah tersebut pada akhirnya bocor ke publik setelah ia menceritakannya pada seorang teman. Cerita tentang saya terkurung di kamar mandi itu benar, kata Gigli kepada Sky Italia. Alessandro Del Piero mendengarkan gedoran yang saya lakukan, kemudian dia berkata akan mendobrak pintu, jelas Gigli lagi. Ya, Gigli memang salah satu faktor X yang pernah mewarnai hari-hari Thiago Mendes di Juventus. Periodenya bersama Bianconeri bukan sebuah kisah manis yang patut dibanggakan atau ditulis panjang dalam CV-nya. Dalam sebuah kesempatan, Thiago bahkan sempat menyebut bermain di Juventus adalah masa-masa terburuk dalam karirnya sebagai pesepak bola. Setelah mengakhiri kisah bersama Bianconeri, Thiago kemudian hengkang ke Atletico Madrid pada tahun 2011 setelah sempat pergi sebagai pemain pinjaman. Baru bersama klub Spanyol inilah ia kembali mencicipi kesuksesan. Juventus negosiasikan kembali harga Morata dengan Atletico Madrid. Alvaro Morata saat ini sedang menjalani tahun kedua dalam 2 tahun masa peminjamannya di Juventus dari Atletico Madrid. Dengan Bianconeri telah membayar servisnya senilai 10 juta euro, sekitar 170 miliar di setiap tahun kontraknya. Di dalam kontrak sang striker ada opsi bagi Juve untuk menjadikan transfernya permanen dengan menebusnya dengan nilai transfer sebesar 35 juta euro, sekitar 595 miliar. Menurut kabar terkini yang dilansir dari TMW, tim besutan Massimiliano Allegri tersebut tidak ingin kehilangan servis pemain yang telah didanai hingga 20 juta euro dengan gratis. Tapi mereka juga tidak ingin membayarkan mahar senilai 55 juta euro terutama di musim panas lalu. Mereka kembali memasuki perburuan servis striker Fiorentina Dusan Vlahovic. Sedangkan Los Rojiblancos juga nampaknya menyadari bahwa sang striker saat ini tidak lagi bernilai 35 juta euro setelah masa peminjamannya berakhir, sehingga negosiasi untuk membahas mengenai nilai transfernya kemungkinan dapat dilangsungkan oleh kedua klub.
Sementara Morata telah menorehkan 51 penampilan hingga sejauh ini untuk si Nyonya tua dan melengkapinya dengan sumbangan 23 gol. Ini merupakan periode kedua sang striker dipinjamkan ke Juve. Di periode pertamanya saat ia masih menjadi pemain Real Madrid, ia mencatatkan 93 penampilan dan menyumbangkan 27 gol di semua kompetisi. Moiskin alami cedera minor, terancam absen kontra Belgia. La Gazzetta dello Sport dan Il Corriere dello Sport mewartakan bahwa Keane mengalami masalah minor ketika tampil sebagai pengganti di laga semifinal kontra Spanyol, Rabu 6 Oktober lalu. Sang penyerang berusia 21 tahun tersebut dikabarkan mengenakan penyangga leher dan menjadi satu-satunya pemain yang tidak ikut berlatih bersama tim asuhan Roberto Mancini pada hari Kamis, 7 Oktober kemarin. Klaim dari media-media Italia ini memastikan ketidakadaan Moiskin untuk pertandingan merebutkan tempat ketiga di UEFA Nations League yang akan digelar di Allianz Stadium Turin. Oleh karena itu, striker Sassuolo Giancomo Raspadori diperkirakan akan menjadi starter ketika Azzurri melakoni laga kontra Belgia pada hari Minggu, 10 Oktober mendatang. Kendati demikian, Gazzetta menambahkan bahwa Keane mungkin bisa mendapatkan kesempatan bermain di akhir pekan ini, bergantung kepada pemeriksaannya yang akan dimulai pada hari Jumat ini. Ex pemain Everton ini masuk pada babak kedua pada pertandingan semifinal yang digelar di San Siro pada pertengahan pekan, ketika Spanyol sudah unggul 2 gol lewat Diego Ferran Torres dan Azzurri hanya bermain dengan 10 orang akibat kartu merah Leonardo Bonucci. Italia berhasil mempertipis ketertinggalan dengan mencetak gol dari Lorenzo Pellegrini berkat kerja keras Federico Chiesa yang menginisiasi serangan balik sendirian, hanya ditemani oleh sang gelandang AS Roma di depan.